Kamu bawa dia ke kamar duka. It's my dream. Dengar. Iyalah kan. Cuman ada dua hal yang Assalamualaikum guys, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Cerita Apsari. So guys, siapa di sini yang udah pernah nonton series Layangan Putus yang tayang di WeTV? Nah, series ini itu rame banget ditonton orang-orang, apalagi ibu-ibu yang suka nonton series atau kayak sinetron yang berbau rumah tangga, perselingkuhan, drama, dan lain-lain lah pokoknya. Pokoknya itu demenan ibu-ibu atau cewek-cewek gitu guys. Apalagi dalam series ini itu diperankan oleh aktor dan aktris yang udah terkenal banget di dunia perfilman, yaitu kayak Reza Rahadian yang berperan sebagai Aris, terus juga ada Putri Marino yang berperan sebagai Kinan, dan juga ada Anya Geraldine yang berperan sebagai Lydia. Dan masih banyak juga guys pemain-pemain yang profesional yang bakal memanjakan mata kalian untuk nonton series ini. Nah, gimana sih sinopsis atau alur cerita dari series ini? Jadi guys, Layangan Putus ini mengisahkan tentang kehidupan rumah tangga Aris dan juga Kinan. Dan dalam rumah tangga mereka juga guys, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Raya dan sedang menantikan kehadiran anak kedua mereka. Awalnya rumah tangga Aris dan Kinan ini berjalan harmonis dan baik-baik aja guys. Tapi situasi itu tuh mulai berubah dan sering mengalami masalah semenjak kehadiran Lydia yang menjalin hubungan secara diam-diam dengan si Aris. Atau kayak bahasa singkatnya selingkuh gitu guys. Ibarat nih kalau zaman sekarang pelakor tuh ada di mana-mana. Ya begitulah kira-kira guys. Nah, selain itu juga guys, banyak nih yang bilang series Layangan Putus ini mirip dengan drama Korea yang kemarin juga sempat menduduki puncak atau rating tertinggi yang ada di Korea, yang judulnya itu The World of the Married. Kalau kalian udah pernah nonton drakor ini, kalian tuh pasti paham isi ceritanya, dan memang ada sedikit mirip guys dengan Layangan Putus ini. Tapi guys, ternyata series ini tuh justru terinspirasi dari kisah nyata Mami ASF yang katanya tuh sempat viral di tahun 2019 kemarin. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapa sih itu Mami ASF? Terus seperti apa sih kisah nyata yang dia alami dalam rumah tangganya? Dan bagaimana kehidupannya pasca bercerai dari mantan suaminya? Sehingga ceritanya ini bisa diangkat menjadi series di WeTV. Tapi tenang aja guys, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bakalan bahas ceritanya di sini. Jadi pastikan kalian bakalan tetap stay tune di video ini guys. Tapi sebelum mulai ke ceritanya, seperti biasa boleh dong minta like-nya dulu dan subscribe channel ini biar channel itu bisa terus berkembang dan aku juga semakin semangat untuk bagi-bagi cerita menarik ke kalian guys. Nah, seperti yang aku bilang tadi guys, kalau Layangan Putus ini sebenarnya diadaptasi atau terinspirasi dari kisah Mami ASF yang katanya tuh sempat viral di tahun 2019 lewat unggahannya di Facebook. Dan unggahannya atau ceritanya ini tuh cukup menghebohkan warga Facebook atau warga net gitu. Jadi yang belum tahu nih guys, Mami ASF ini sebenarnya adalah Eka Nur Prasetyawati yang katanya berprofesi sebagai dokter hewan dan juga owner dari Luna Pet House. Terus Eka ini sudah memiliki 4 orang anak dan dia juga merupakan penulis dari novel Layangan Putus. Nah, sebelum menjadi series di WeTV, cerita Layangan Putus ini sempat diunggah di Facebook di tahun 2019 kemarin. Dan itu menarik perhatian warga Facebook sehingga menjadi viral karena banyaknya simpati dari ibu-ibu atau wanita-wanita yang memiliki pengalaman yang sama dengan Mami ASF. Lalu unggahan Facebook milik Mami ASF ini waktu itu judulnya sama seperti judul seri saat ini. Cuman perlu kalian tahu guys, meskipun sama-sama bertema perselingkuhan, alur ataupun isi dari cerita Layangan Putus karya Mami ASF ternyata berbeda jauh dengan Layangan Putus versi series di WeTV. Karena itu tadi guys, series ini tuh hanya terinspirasi, bukan 100% cerita asli dari Mami ASF. Cuman kayak masih ada mirip-mirip sedikit lah guys.
Tapi meskipun begitu ya namanya juga perselingkuhan, nggak ada bagus-bagusnya guys ya. Pasti sama-sama juga menyakitkan para wanita atau para pria yang mengalaminya. Nah, gimana nih layangan putus versi Mami ASF dari kisah nyatanya? Jadi, layangan putus versi Mami ini menceritakan kisah pribadi rumah tangga Mami ASF yang hancur akibat pengkhianatan suaminya dan tega menikahi perempuan lain secara diam-diam. Jadi gini ceritanya guys, suaminya ini memiliki ilmu agama yang cukup dalam lah, sehingga membuat Mami ASF ini kayaknya yakin banget dan selalu berpikir positif. Meskipun tanpa ada kabar sekalipun, bahkan Mami ASF ini cenderung lebih khawatir dibandingkan rasa curiga terhadap suaminya. Terus faktanya itu justru mulai terungkap pada tahun 2018, di saat suaminya ini kembali setelah menghilang tanpa jejak selama 12 hari itu. Tanpa ada penjelasan, tanpa ada permintaan maaf, bahkan seolah kayak nggak terjadi apa-apa, Mami ASF ini mengetahui fakta yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya dari handphone suaminya guys. Dan kalian tahu guys, 12 hari itu suaminya kemana? Ternyata selama 12 hari suami ini malah melangsungkan pernikahan secara diam-diam dan malah pergi berbulan madu ke Turki bersama istri barunya. Ya wajar sih kalau Mami ASF ini sakit hati banget guys, tanpa ada kabar sama sekali, tahu-taunya pulang udah punya istri baru. Kan itu cukup mencengangkan guys. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, emang suaminya ini pergi selama 12 hari nggak pernah ngasih tahu mau pergi kemana gitu. Nah guys, suaminya ini memang sempat memberitahukan kepada istrinya atau Mami ASF ini untuk pergi urusan pekerjaan. Tapi karena memang Mami ASF ini tidak pernah sedikit pun terlintas di pikirannya bahwa suaminya ini bakal aneh-aneh atau bakalan berbohong. Ya karena itu tadi guys, ternyata kehidupan mereka itu selalu mesra dan harmonis. Mereka juga hampir tidak pernah berantem sedikit pun, apalagi sampai timbul rasa kecurigaan. Yang ada tuh hanya kehangatan dalam setiap pertemuan. Sehingga Mami ASF ini sangat percaya terhadap suaminya. Cuman kan menghilang selama 12 hari itu bukan sesuatu yang wajar ya guys. Apalagi kalau di telepon, di SMS nggak pernah dibalas, ya tetap istri mana sih yang nggak khawatir. Jadi Mami ASF ini selama 12 hari itu melakukan pencarian dengan segala usaha demi bisa mengetahui kondisi dan keberadaan suaminya. Karena ya itu tadi guys, suaminya ini memang tidak pernah membalas pesan dari Mami ASF. Pencarian pun mulai dilakukan dari sahabat ataupun kerabat suaminya, tapi yaitu tadi tetap tidak mendapatkan informasi yang akurat. Bahkan pelacakan nomor telepon genggam milik suaminya juga tidak mendapatkan kepastian. Nah, setelah sekian hari melakukan pencarian, suatu ketika pesan Mami ASF ini akhirnya dibalas oleh suaminya yang mengabarkan akan pulang besok harinya. Ya, Mami ASF ini pasti udah nggak sabar dong ketemu suaminya, karena itu tadi udah sejuta pertanyaan di pikirannya yang nggak sabar untuk dia keluarkan, atau unek-uneknya itu udah pengen dia. Ya gitulah, kalian paham guys. Nah, ketika suaminya benar-benar sudah pulang dan juga berada di hadapan Mami ASF, justru Mami ASF ini tidak mendapatkan jawaban ataupun penjelasan serta permintaan maaf dari suaminya. Ya pasti Mami ASF ini kesel banget tuh guys. Udah dicariin selama 12 hari, nggak ada kabar, datang taunya diem-diem baik. Kan kesel kan? Dan akhirnya Mami ASF ini memilih untuk mencari tahu secara diam-diam tentang kepergian suaminya. Cuman hati siapa sih guys yang tidak hancur di saat istri menemukan foto sang suami ini justru menggunakan baju pengantin dengan tersenyum bahagia bersama wanita lain. Itu tuh langsung merobek hati Mami ASF guys. Nah, dari situlah kebenaran terungkap. Ternyata suaminya yang menghilang 12 hari ini malah pergi menikah secara diam-diam dengan istri keduanya dan memilih untuk berlibur atau honeymoon ke Turki. Hati istri mana coba yang gak hancur, udah khawatir 12 hari, gak ada kabar, taunya pulang-pulang dapat ke berita buruk. Kan sedih banget guys. Akhirnya karena sudah merasa kecewa banget sama suaminya,
Mami Asef pun bertekad dan juga masih memiliki tanggung jawab terhadap keempat anaknya. Mami Asef pun memilih menyudahi pernikahan ini dan berjuang kembali seorang diri demi buah hatinya. Nah, Mami Asef pun akhirnya bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2019. Dan sekarang dia tuh sudah berhasil kembali menata hidupnya, guys. Lalu pertanyaannya, gimana nih kelanjutan atau perjalanan hidup Mami Asef pasca bercerai? Jadi guys, setelah bercerai, Mami Asef ini masih tinggal di Bali bersama 4 orang anaknya. Dan karena Mami Asef ini masih seorang dokter hewan, dia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan suatu yayasan sebagai volunteer atau sukarelawan. Ya cuma gitu guys, niat awalnya kan emang untuk mengasah kembali skillnya sebagai seorang dokter. Karena selama 10 tahun Mami Asef ini menikah, Mami Asef ini fokus mengurus anak-anaknya dan meninggalkan dunia kedokteran untuk sementara. Makanya setelah dia kembali ke dunia kedokteran, dia tuh udah merasa agak kaku dan tidak bisa, bukan tidak bisa sih, kayak masih kagok lah untuk melakukan operasi kepada hewan. Terus Mami Asef ini menjadi volunteer selama 4 bulan di yayasan dan tidak digaji karena ya hanya sukarelawan. Sehingga Mami Asef ini mengaku kesulitan dalam hal keuangan dan beberapa tagihan yang tidak mampu dia bayar. Ya salah satunya tagihan listrik guys. Lalu jadi pertanyaan, gimana caranya dia menyambung hidup sedangkan bayar listrik aja nggak mampu. Jadi Mami Asef ini menjual barang-barang yang jadi tabungannya seperti tas-tas mahal yang dia punya sebelumnya. Tapi dia itu tetap masih merasa kayak keteteran gitu untuk membayar tagihan. Tapi untungnya mantan suaminya ini mensupport dan tetap ikut membantu biaya anak-anaknya. Sehingga Mami Asef ini merasa lega lah, masih bisa menjalani hidup. Nah itu tadi guys sedikit cerita tentang kehidupan atau kisah nyata dari penulis novel Layangan Putus yang sekarang udah dijadikan series di WeTV untuk bisa kalian tonton dalam bentuk visualnya. Semoga dari cerita Mami Asef ini atau series Layangan Putus kita bisa belajar bahwa memang tidak ada pembenaran tentang perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu pasti bisa menghancurkan sebuah hubungan atau keluarga, apalagi korbannya juga pasti anak-anak. Dan semoga kalian enjoy dengan series ini, tapi tetap series ini hanya boleh ditonton usia 17 tahun ke atas. Jadi buat kalian yang di bawah 17 tahun jangan nonton dulu ya. Dan untuk orang tua tolong nih diawasi anak-anaknya biar nggak nonton yang belum sesuai dengan umurnya. Kasih aja tuh kayak tontonan Upin Ipin atau kartun yang sesuai umur. Oke, segitu dulu video kali ini guys. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan follow juga Instagram aku @hapsari95_ biar kita tuh bisa temenan dan saling sharing guys. Oke, see you next video and bye guys.